yaitu untuk mewawancarai salah satu masyarakat yang tahu mengenai kearifan lokal Kota Purworejo. Mari ikuti saya. Selamat siang, nama saya Elia Devi Wicaksari. Saya dari SMK Negeri 7 Purworejo, bertugas mewakili teman-teman saya untuk mewawancarai salah satu masyarakat mengenai kearifan Kota Purworejo. Sebelumnya kami ingin berkenalan dengan Bapak. Dan Bapak siapa? Nama saya Pak Marwan. Tempatnya di Desa Pancakelan RT 1 RW 1. Saya ingin penjelasan tentang upacara panggih ini. Apa sih sebenarnya upacara panggih ini, Pak? Upacara panggih adalah salah satu bagian dari upacara adat pengantin Jawa, khususnya yang biasa dilaksanakan di sini adalah adat Solo. Jadi panggih itu artinya adalah ketemu. Kalau sebenarnya ini upacara ini dilaksanakan awalnya itu di lingkungan keraton. Jadi panggih ketemunya calon pengantin putra dan calon pengantin putri. Kemudian serangkaian acara atau upacara yang nanti di bagian-bagian tertentu ada yang namanya tiga-tigan, ada sawat jantal, ada sungkeman, ada lagi ya singkep sindur juga ada. Jadi nanti banyak sekali rangkaian upacara. Di mana biasanya tempat pelaksanaan panggih pengantin ini? Nah, biasanya ini dipilih atau secara umum untuk panggih itu karena dari awal sampai selesainya upacara panggih itu sejak dari tempat rias ya. Jadi ganti pakaian itu nanti pengantin putri awalnya diantar ke pelaminan yang namanya acaranya adalah jumenengan. Setelah jumenengan pengantin putri didudukkan di pelaminan. Nah kemudian baru pengantin putranya diantarkan dari tempat yang berbeda ya. Itu nanti akan bertemu dengan pengantin putri biasanya di regol itu pintu masuk lokasi resepsi atau sebelum sampai ke tempat pelaminan itu pintu masuknya namanya regol. Nah, di regol ini biasanya dihias dengan tetuan tertentu yang dipilih, dan tetuan itu jenisnya sudah tertentu. Ada alang-alang, ada kue, ada tebu, ada kelapa gading, ada padi, ada beringin, dan banyak sekali jenisnya ya. Yang masing-masing tumbuhan itu punya maksud. Umpamanya alang-alang itu menghalangi maksudnya supaya tidak terjadi perkara di dalam acara itu. Jadi dihalang-halangi. Kemudian yang lain juga punya penjelasan sendiri-sendiri. Kemudian di regol itu telah disiapkan alat seperti ini ya. Ini namanya gayung ya. Terus ini ada nampannya yang ini lagi, sedang ini ada air. Nah biasanya di dalam ini wadah ini dituangkan air yang dilengkapi dengan bunga ya, banyak warna ya, ada mawar, ada kantil, ada nanti pokoknya ada bunga ditempatkan di sini. Sedangkan di nampan ini diletakkan ada beras kuning ya. Beras kuning, terus ada bumbu-bumbu bawang, ada ya pokoknya bumbu-bumbu bawang begitu, ada dapur ya. Kemudian diletakkan sebutir telur di atasnya. Nah, ini nanti gunanya ada acara tiga-tigan. Nah kalau semuanya sudah siap, pengantin putri diantar ke sebelah ini untuk bertemu dengan pengantin putra yang dari sana juga diantar. Nah nanti sudah bertemu ya. Nah di pengantin putri di seberang sini, pengantin putranya di seberang sana ya. Kemudian di sini akan terjadi atau diadakan upacara ya. Awalnya adalah mulai dengan salat gatal atau ganangan suruh ya, yang punya api ya. Suruh itu ke susu kalau pengen segera melihat gitu ya, bukan saling melempar. Yang tujuannya juga ya supaya mengenal begitu antara hati keduanya itu mengenal jadi ya. Nah dilanjutkan kemudian yang namanya tiga-tigan ya. Pengantin putra kaki sebelah kanannya menginjak telur sampai pecah. Ini juga punya maksud pecah atau kacak ya. Kalau orang dulu mengibaratkan pecahnya telur itu sama dengan
pecahnya pikiran seseorang dari muda dan dewasa, dan ini akan berkeluh karena pikirannya sudah pecah atau berpikiran lebih maju. Nah, setelah kakinya menginjak telur lagi sampai pecah, nah kemudian yang putri bergeser ke sebelah sini untuk mencucikan kaki calon pengantin putra ya. Ini pakai air ini sambil dibersihkan pakai tangan ya. Kemudian setelah itu ada yang menyiapkan tisu atau lap untuk ngelap kaki si pengantin pria tadi supaya rasanya ya kering gitu ya. Nah kemudian pengantin pria memegang tangan pengantin putri karena masing-masing ini ya saling mendukung ya. Pengantin putri tadinya dalam keadaan jongkok sewaktu mencuci kaki si pengantin putra, nah sekarang berdirinya dibantu oleh pengantin putra ya untuk berdiri. Nah setelah itu ini ada petugas yang menyingkirkan alat-alat ini ya. Nah sekarang karena di sini jalan akan digunakan untuk lewat si mempelai kedua. Di sini namanya singkep sindur. Ya. Singkep sindur ini menggunakan alat semacam selendang yang berwarna merah dan putih. Ini digunakan oleh orang tua pengantin putri. Ya. Dikalungkan kepada kedua manten itu, ya, dikalungkan menghadap di sini. Ya. Kemudian dikalungkan, ya. Kemudian bapaknya memegang ujung berdiri di depan kedua pengantin, sedangkan ibu pengantin putri berada di belakangnya kedua pengantin. Ya. Kemudian bersama-sama menuju ke tempat pelaminan. Ya. Di sini namanya singkep sindur. Ya. Di sindurnya itu berupa selendang. Gitu. Sesampainya di sana di pelaminan maka akan didudukkan. Ya. Nah, kedua manten akan didudukkan di pelaminan. Dampar sudah nyandang demikian lengkap. Ya. Kan jadinya dipandang itu jadi sangat indah kebudayaan Indonesia. Ya, selain itu tradisi panggil pengantin, kami ingin bertanya mengenai makanan khas apa yang ada di daerah Bapak ini. Ada. Ini yang paling populer geblek ya, geblek atau ada yang menyebutnya itu binggel. Ya. Ini tidak asing lagi, binggel itu sering dijual orang-orang di sekitar sana. Ya. Tidak jauh tempat ini juga ada orang yang menjual binggel. Bagaimana proses pembuatan geblek ini? Ya, itu dimulai dari bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu padi, ketela parut, tapioka ya. Itu tapi dalam bentuk yang kental itu yang kering. Itu. Kemudian bahan-bahannya ya padi, dan bumbu-bumbunya ada bawang, ada garam. Ya. Kemudian ada yang biasa menambahkan dengan kelapa. Kalau kelapa yang diiris ada, yang diparut juga ada. Ya. Kemudian setelah semuanya bahan disiapkan, bumbunya sudah digiling, dihaluskan. Nah sekarang dari bahan dasar padi ini ada sebagian yang dibuat setengah masak. Ya. Setengah masak itu maksudnya dapat dengan cara disiram air panas atau gumpalan padi, ya, itu dikukus dulu atau direbus dulu. Nanti ada bagian yang sudah masak. Ya ini fungsinya supaya bisa lengket waktu diuli, diuleni itu ya. Nah setelah semuanya bahan disiapkan termasuk bumbunya dicampurkan, tambahkan kelapa. Kelapanya ini punya tujuan ya, di samping biar gurih lebih enak ya, juga supaya tidak meletus ya. Itu supaya tidak meletus diberi kelapa parut atau kelapa yang diiris tipis-tipis itu. Nah kemudian kita uleni sampai membentuk adonan kental yang bisa dibentuk tuh ya. Setelah halus betul, kemudian kita bentuknya ada yang tiga bukan, ada tiga bundar ya, ada yang bentuknya dijejer segitiga, ada yang memanjang, ada juga yang hanya satu lingkaran saja. Nah kemudian kita goreng setelah disiapkan wajan dan minyaknya. Ingat jangan terlalu besar apinya, karena kalau terlalu besar bisa mudah kosong, itu bisa menyebabkan gebleknya meletus. Jadi apinya api sedang saja, dan nanti digoreng dengan kematangan atau kekeringan sesuai selera. Kalau yang muda-muda ya senang yang kering, kalau yang tua yang agak lembek sedikit. Kemudian setelah masak,
Saya dan tim saya mohon undur diri atas wawancara ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya serta perhatian terhadap usaha kami. Semoga kalian sukses belajar dan dapat berhasil dengan cemerlang untuk masa depannya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sekian wawancara saya dan teman-teman dengan Bapak Marlan mengenai kearifan lokal Kota Purworejo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.